Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Arif Nugroho Ponto, STMN, selaku dari dosen mata kuliah pendidikan lokasi. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait analisis penyelidikan tanah, perencanaan pembangunan pasar baru di Penyambungan Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Jadi adapun personil dari kelompok kami yaitu yang pertama Alpin Abnarsin, Maesa Graha Wisesa Cakrabuana, Nitan Tubila, M. Ilmi Hairul Iksan, dan Sabta Yordi. Lalu adapun outline dari pembahasan kita kali ini, yang pertama itu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penyelidikan yang dilakukan, terus hasil dan pembahasan, dan kesimpulan saran. Nah, adapun yang melatar belakangi dari penyelidikan ini yaitu adanya perencanaan fondasi konstruksi bangunan, di mana untuk perencanaan fondasi ini kita perlu mengetahui parameter tanah terkait dalam perhitungan daya dukung tanah fondasi. Adapun maksud dan tujuan dari penyelidikan lokasi ini yang pertama yaitu untuk mendapatkan data teknis tanah. Yang kedua untuk merencanakan suatu jenis fondasi, jenis perkerasan, perkuatan tebing yang aman, dan penentuan dimensi seekonomis mungkin. Dan yang ketiga, mendapatkan data kekuatan tanah serta untuk mengetahui sifat fisik tanah, sifat deformasi, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya tinjauan pustaka. Untuk pengertian penyelidikan lokasi sendiri itu diperlukan adanya penyelidikan mengetahui parameter-parameter tanah yang akan digunakan dalam perhitungan daya dukung tanah fondasi. Dilaksanakan penyelidikan tanah soil investigation di lapangan dan di laboratorium untuk memperoleh parameter tanah berupa jenis dan sifat tanah dari pengujian pengoboran. Nilai N itu dari pengujian standar penetration test serta indeks properties dan engineering properties dari hasil pengujian laboratorium yang digunakan dalam perhitungan daya dukung fondasi. Selanjutnya ada langkah dan tahap penyelidikan. Yang pertama ada Sondir and Cone Penetration Test atau CPT. Itu digunakan untuk menentukan sifat fisik dan mekanik tanah secara in situ. Metode ini melibatkan memasukkan subek kerucut berdiameter 35,7 mm ke dalam tanah dengan kecepatan konstan. Jadi selama penetrasi, tekanan yang diperlukan untuk mendorong kerucut ke dalam tanah diukur sehingga memberikan informasi tentang resistensi tanah terhadap penetrasi. Tujuan dari CPT ini itu untuk memperoleh parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan. Yang kedua ada standar penetration test atau SPT. Itu digunakan untuk mengestimasi nilai kerapatan relatif dari lapisan tanah yang diuji. Pengujian SPT dibutuhkan sebuah alat utama yang disebut standar split barrel sampler atau tabung belah standar. Alat ini dimasukkan ke dalam borehole setelah dibor terlebih dahulu dengan alat bor. Alat ini diturunkan bersama-sama pipa bor dan diturunkan hingga ujungnya menumpuk tanah dasar. Itu berat alat pemukulnya itu sebesar 63,5 kg. Itu ditumbuk dari atas. Pada permukaan pertama, alat ini dipukul sedalam 15,24 cm, kemudian dilanjutkan dengan pemukulan tahap kedua sebesar sedalam 30,48 cm. Pada pukulan kedua ini muncul nilai N yang merupakan manifest jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk membuat tabung belah standar mencapai kedalaman 30,48 cm. Jadi ini untuk langkah dan tahap penyelidikan. Dimana yang pertama itu daya dukung fondasi dari nilai N, hasil pengujian standar penetration test. Itu untuk menghitung daya dukung tiang dari nilai N itu dipakai persamaan Mayorf, di mana QU atau daya dukung ultimate tiang itu sama dengan daya dukung ujung tiang ditambah dengan daya dukung lekat. Terus yang nilai QI daya dukung izin tiang sama dengan
nilai dari daya dukung ujung dibagi dengan FK1, di mana FK1 itu faktor keamanan daya dukung ujung tiang, terus ditambah QS, yang mana QS itu ada daya dukung lekat, dibagi dengan FK2, yang mana faktor keamanan hambatan lekat. Nilai QP sama dengan 40 dikali NR kali AP. Untuk nilai QS itu sendiri itu daya dukung lekat, dimana untuk mencarinya itu sama dengan AE dalam kurung AS dikali NK ditutup kurung dibagi 5. Untuk nilai AS sama dengan AK dikali LI, dan untuk kedua daya dukung tanah pondasi tiang dari hasil sondir, dimana menggunakan rumus QU sama seperti yang di samping, dimana QP ditambah QS. QP sama baru ada untuk mencari nilai QP, dimana untuk mencari nilai QP sendiri itu AP dikali CR besar dikali R. Untuk mencari nilai QS daya dukung lekat itu sama dengan TSF. TSF ini jumlah hambatan lekat dikali dengan AK, dimana AK sendiri itu keliling tiang. Untuk mencari nilai QI itu daya dukung izin sama dengan QP dibagi FK1 ditambah QS dibagi FK2. Penyelidikan tanah. Jadi di sini penyelidikan lapangan atau in situ tes itu merupakan pengujian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Nah, biasanya pengujian ini dilakukan yaitu seperti uji sondir maupun CPT dan SPT. Kemudian yang pertama itu kita ada di CPT atau Concentration Test, yang dimana acuan yang digunakan di sini adalah SNI 2827 tahun 2008, dimana untuk memperoleh parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan alat sondir atau penetrasi kuasi statik. Adapun prosedur pengujian bisa dilihat di gambar sebelah. Next. Oke, kemudian untuk penyelidikan lapangan yang kedua yaitu ada SPT atau Standard Penetration Test, yang dimana di sini kita menggunakan SNI 4153 tahun 2008, yang dimana di sini untuk memperoleh parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan SPT, parameter tersebut diperoleh dari jumlah pukulan terhadap penetrasi konusnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perlapisan tanah yang merupakan bagian dari desain fondasi. Jadi dalam pencarian tanah keras juga biasa digunakan SPT dengan mengetahui jumlah pukulannya. Nah, untuk alur pelaksanaan uji SPT juga dapat dilihat di gambar di samping. Next. Oke. Kemudian di sini metode penyelidikan tanah untuk pengujian di laboratorium yang mencakup kadar air atau moisture content, yang dimana di sini kita mencari perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan pada saat tanah dalam kondisi berat kering. Untuk acuannya sendiri kita memakai SNI 1965 tahun 2008. Kemudian untuk hasil uji kadar air ini dapat ditetapkan untuk menentukan konsistensi perilaku material dan sifatnya. Pada tanah kohesif, konsistensi tanah tergantung dari nilai kadar airnya. Kemudian untuk pengujian lab yang kedua ada berat jenis atau specific gravity, yang dimana angka perbandingan antara berat isi butir tanah dan berat isi air suling pada temperatur dan volume yang sama. Berat jenis tanah ini digunakan pada hubungan fungsional antara fase udara, air, dan butiran yang berada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga ada Atterberg limit, yang dimana di sini pengujiannya mengenai batas-batas Atterberg yang bertujuan untuk mencari nilai perbandingan berat air yang mengisi ruang pori dengan berat tanah kering pada kondisi batas cair ataupun batas plastis. Untuk penentuan batas Atterberg meliputi yang pertama ada plastic limit, kemudian yang kedua ada liquid limit, dan yang ketiga itu ada plasticity index. Next. Kemudian untuk pengujian lab yang keempat ini ada kuat geser tanah, yang dimana itu terdiri dari uji kuat tekan bebas atau unconfined compression test dan direct shear test. Nah, untuk
uji kuat tekan bebas di sini bertujuan untuk mendapatkan parameter nilai kuat tekan bebas, khususnya untuk tanah kohesif atau tanah lempung. Nah, kuat tekan bebas ini adalah besar tegangan aksial maksimum persatuan luas yang dapat ditahan oleh benda uji silindris ketika mengalami keruntuhan geser. Kemudian ada direct shear test, yang dimana direct shear ini untuk mengetahui kekuatan geser tanah yang diperoleh dengan cara menggeser benda uji yang diberi beban normal. Hubungan antara besarnya gaya geser dan beban normal dipresentasikan dalam grafik. Nah, untuk menentukan parameter kohesinya dan sudut geser dalam tanah agar diperoleh hasil yang akurat, maka pengujian ini dilakukan minimum kali dengan beban normal yang berbeda-beda. Next. Kemudian yang kelima itu ada analisa ukuran butir tanah, yang dimana di sini terdiri dari analisis hidrometer, yang dimana tanah yang butirnya sangat kecil, yaitu tanah yang lewat dari ayakan nomor 200 sekitar 0,075 mm itu tidak efektif lagi disaring dengan saringan yang lebih kecil dari nomor 200 bila ingin menentukan besaran butirnya. Maka dari itu tanah yang kita pakai untuk analisis hidrometer itu dicampur dengan air suling yang ditambah bahan dispersi sehingga tanahnya itu dapat terurai, kemudian dipantau dengan alat hidrometer. Kemudian yang kedua itu ada analisa saringan, yang dimana yang pertama itu analisa saringan fraksi yang tertahan di saringan nomor 10. Kemudian untuk sampel tanah yang dipakai itu ada 500 gram. Dan untuk acuannya sendiri kita memakai acuan dari AAS HTO T146. Kemudian ada analisa saringan fraksi yang lolos saringan nomor 10. Jadi kalau yang pertama itu yang tertahan, yang kedua itu yang lolos saringan. Dan untuk sampel tanah yang lolos saringan ini kita memakai sebanyak 100 sampai 50 gram. Seperti itu. Kemudian next. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama itu terhadap penyelidikan lapangan itu ada hasil dari pengujian SPT, di mana hasil pengujian ini mencakup kedalaman dari 2 sampai 30,45, di mana nilai SPT dari tiap-tiap kedalaman berpengaruh terhadap kuat keras tanah. Nah, untuk hasil pengujian sondir di mana memiliki kedalaman 3 kedalaman dari 4,8, 4,40 dan 5,2. Nah, dalam pengujian sondir ini ada 2 dial yang dibaca, yaitu untuk perlawanan konus dan hambatan lekatnya, di mana semakin tinggi nilai parameternya menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang keras. Bisa next. Nah, selanjutnya ada pengujian laboratorium. Hasil dari pengujian tanah di laboratorium ini menggunakan 2 sampel tanah, di mana tanah undisturbed atau tanah terganggu dan tanah disturbed itu tidak terganggu. Untuk pengujiannya ini seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, meliputi beberapa pengujian untuk mengetahui karakteristik dari tanahnya seperti kadar air, berat jenis dan lain-lainnya. Untuk nilai-nilai dari pengujian itu dapat dilihat pada tabel yang ada di PPT. Nah, mungkin bisa di next. Ya, mungkin kalau kita lihat di kesimpulan dasar ini kita melihat dari hasil pengujian atau penyidikan lapangan yang kita lakukan dan juga dari pengujian laboratorium itu terdapat kan di tanah keras itu di 6 meter. Maka pada konstruksi gedung itu bisa digunakan pondasi tiang dengan kedalaman minimumnya 6 meter. Dengan saran-saran dalam perencanaan, yaitu daya dukung pondasi harus lebih besar dari beban maksimum yang bekerja. Lalu untuk pondasi tiang panjang perlu dihitung efisiensinya, kelompok tiangnya, daya dukungnya, dan lain-lain. Dan juga untuk pondasi tiang panjang kelompok perlu dihitung efisiensi kelompok tiangnya, maksimum untuk satu tiang dalam kelompok tiang. Daya dukung tarik, daya dukung vertikal, dan dikontrol terhadap penurunan pondasi apabila tidak diletakkan pada lapisan yang sangat padat. Ya, mungkin itu saja yang
bisa kita sampaikan mengenai penyelidikan lokasi untuk gedung dengan ketinggian 8 lantai. Itu saya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.